Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya pujian ini boleh benar-benar luapan hati dari setiap kami. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepadamu selama-lamanya. Terima kasih Bapak, sudah kau izinkan untuk memuji, mengagungkan Engkau, dan saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami. Pakailah anak-Mu ini, Roh Kudus ambil alih, biarlah Engkau yang berbicara, sembunyikan anak-Mu ini di balik salib-Mu, sehingga firman yang ditaburkan boleh benar-benar memiliki kuasa untuk mengubah sikap hidup kami. Kami berubah semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih, kiranya Engkau sendiri yang melembutkan setiap hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi boleh menerima dan hidup di dalamnya. Urapilah kami semua dan berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam dan demi nama Yesus. Mari setiap kita yang siap terima firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu Saudara diberkati pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini adalah kuat dalam panggilan. Kalau kita memeriksa kehidupan kita sebagai orang percaya atau kita melihat rekan-rekan kita dan kalau kita jujur ya, kita akan dapati bahwa sebenarnya tidak sedikit orang percaya yang tidak kuat dalam memenuhi panggilan hidupnya sebagai saksi. Buktinya apa? Ketika menghadapi berbagai tekanan kehidupan, ketika pergumulan yang berat dialami, masalah tidak kunjung selesai, seringkali kita memiliki sikap hidup yang tidak benar, sikap hidup yang tidak sesuai yang Allah inginkan, ya. Mengeluh, biasanya begitu, putus asa, ya. Menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam, menyalahkan Tuhan, bahkan tidak sedikit yang menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Dan itu tampak dari perilakunya, ya. Di antara mereka ada yang akhirnya tidak berdoa, tidak baca firman, bahkan meninggalkan ibadah-ibadah yang ada, undur saudara, tidak lagi mau ke gereja. Karena apa? Karena merasa tidak membutuhkan Tuhan dan tidak mempercayai keberadaan Allah. Salah satu contohnya, ya, saya pernah mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang atau mereka menyatakan ungkapan hatinya yang membuat saya terkejut, saudara. Karena dikatakan atau mereka berkata begini, Pak, saya tidak percaya kepada Tuhan. Wah, saya kaget saudara, kok bisa begitu? Ya, kenapa? Saya tanya, karena Tuhan itu tidak adil, katanya begitu. Kok bisa? Iya, kenapa saya bisa terlahir dari orang miskin? Dari dulu sampai sekarang miskin terus, Pak. Wah, saudara, begitu. Nah, sementara katanya saya lihat itu banyak orang-orang kaya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada juga
yang pernah berpikir seperti itu atau bahkan ketika mendengar yang saya sampaikan ini, saudara berkata, iya ya benar juga, lihat kanan kirimu. Kira-kira begitu enggak saudara? Nah, kalau menurut saudara nih, perkataan atau pendapat orang yang seperti itu benar atau enggak ya? Pertanyaannya apakah benar Allah yang kepadanya kita berbakti tiap minggu itu Allah yang tidak adil saudara? Kalau saudara setuju, ya apa alasannya? Tetapi kalau saudara tidak setuju juga, alasan saudara apa? Kan semua harus jelas saudara. Halo? Nah mungkin diantara saudara ada yang balik bertanya, lah kalau begitu menurut Pak Bambang gimana nih? Wah dibalik saya ganti yang ditanya ya saudara. Kalau menurut saya Allah yang kepadanya kita berbakti dan menyembah, yang kita permuliakan di dalam nama Yesus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu Allah yang adil, bahkan maha adil saudara. Lah kenapa orang tadi bisa berkata seperti itu? Karena mereka tidak memahami, apalagi menghayati keadilan daripada Allah. Itulah sebabnya penting bagi setiap kita orang percaya, ini saya bicara lingkup orang percaya ya saudara, untuk mengerti, memahami, dan menghayati kalau Allah itu adil, adilnya di mana? Seperti apa toh keadilan daripada Allah itu? Bapak Ibu Saudara, tentu kalau Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang adil, pasti juga memberikan bukti-bukti yang kuat. Amin saudara. Bahkan kalau kita perhatikan keadilan Allah itu tidak hanya ditujukan, tidak hanya diberikan kepada orang Kristen saja, tapi juga berlaku bagi mereka secara umum saudara. Salah satu contohnya adalah apa yang dituliskan di dalam Matius 5 ayat 45. Di mana dikatakan bahwa ya Allah itu menerbitkan matahari ya bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Allah itu menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Saudara setuju? Amin. Lalu kalau di lingkup kita orang percaya, sama-sama kita itu dipanggil dan dipilih menjadi umatnya, kita itu diberi kesempatan yang sama untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ya, untuk bisa dijadikan anak-anak Allah yang benar, anak-anak Allah yang berkenan bagi Tuhan. Allah itu adil karena setiap kita, baik yang kaya atau yang miskin, kita itu ketika percaya, kita itu diberi firman. Amin saudara. Kita itu diberi Injil. Ya, kita juga dimeteraikan dengan Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus Allah. Betul saudara? Ya, kita juga diberi kesempatan yang sama untuk bisa mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Masalahnya kita sering pakai kesempatan itu atau tidak, saudara? Allah juga menyediakan tempat di sorga bagi kita semua. Bukankah itu adil, saudara? Ya. Juga standar yang diberikan oleh Allah itu juga sama. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Enggak peduli you orang kaya, enggak peduli you orang miskin, enggak peduli you awam atau pelayan Tuhan. Walaupun barangkali seorang bisa melayani atau dipakai Tuhan secara luar biasa, ya, bisa tumpang tangan orang sakit sembuh, bisa melakukan tanda heran, ya, melakukan banyak mujizat,
mengusir setan. Tetapi Alkitab sangat tegas dan jelas berkata, ketika orang itu tidak melakukan kehendak Bapa, mereka akan ditolak, mereka akan terhilang, saudara. Tidak dikenal oleh Allah. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara baca sendiri. Sedangkan kalau kita bicara terlahir dari keluarga kaya atau keluarga miskin, terlahir dari suku Batak, suku Ambon atau suku Jawa, terlahir sebagai orang Indonesia, orang China atau orang Amerika, itu memang hak prerogatif daripada Allah. Ya, itu adalah keputusan Allah mutlak, gampangnya begitu. Kita nggak bisa milih. Aku akan jadi keluarganya Pak Hendro aja lah, nggak mau jadi keluarganya Bu Hana. Nggak bisa. Amin saudara, seperti itu. Nah, jadi itu sepertinya ada satu takdir mati yang tidak bisa kita ubah, di mana kita tidak bisa memilih. Tetapi sekali lagi, bukan berarti dengan demikian Allah itu tidak adil. Saudara bisa ikuti terus penjelasan saya ini dengan seksama, saudara. Amin. Lalu, yang menyangkut berkat-berkat jasmani, yang menyangkut pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, Tuhan juga menetapkan satu tatanan, ada aturannya, saudara. Kalau orang di luar sana mengatakan ada hukum alam, yang enggak bisa enggak, pasti itu kita alami dan berlaku bagi kita. Tetapi kalau di dalam kekristenan, ya itu dikatakan apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Apabila kita menabur dalam daging, maka akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kita menabur dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Amin. Bicara hidup kekal, itu tidak hanya bicara lamanya hidup, tetapi juga kualitas hidup. Di mana ketika kita menabur dalam roh, maka kita akan memiliki hidup yang berkualitas di muka bumi ini. Ya, selain daripada itu, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, dikatakan bagian B, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maksudnya kalau enggak bisa makan ya sudah lumrah, sudah sewajarnya. Tapi boleh makan kok. Amin saudara. Dan pasti tetap bisa apa? Makan saudara. Ini tatanan bagi mereka yang malas, ya. Di dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, jadilah bijak, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus bekerja. Kecuali kalau sudah sepuh, memang secara fisik enggak mampu lagi, ya. Karena memang kita diciptakan dari awal itu diberi tanggung jawab untuk bekerja. Baik sebelum jatuh ke dalam dosa ataupun sesudah jatuh ke dalam dosa. Kalau di dalam kitab Kejadian dikatakan manusia itu ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Betul saudara? Sesudah jatuh ke dalam dosa dikatakan engkau akan berpeluh untuk mencari nafkah. Supaya apa? Supaya Bapa di surga punya alasan untuk memelihara hidup saudara, untuk memberikan berkat-berkat jasmani kepada saudara. Dan kalau kita bekerja ya saudara, percayalah, Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Amin. Saya ingatkan ya bahwa tidak ada pekerjaan yang hina di mata Tuhan. Enggak ada.
Tuhan nggak pernah memandang sebelah mata. Oh kalau OB, ya aku agak cuek lah sama OB, tapi kalau direktur aku deket. Enggak, Tuhan enggak seperti itu saudara. Enggak ada yang dipandang hina. Ya, apapun yang saudara kerjakan, saudara harus bekerja. Dan jangan malas. Amin. Tolong dong ingatkan sebelah-sebelah, jangan malas ya. Bukan menghakimi saudara, ini mengingatkan dan menasehati. Ya. Dan kalau kita bekerja, ya, bukan tidak mungkin kalau kita mengembangkan usaha kita kerja keras, kita tekun, kita jujur, kita membangun relasi dengan baik. Bukan tidak mungkin kita akan sukses dan jadi kaya. Amin saudara. Yang setuju tepuk tangan dong. Ya. Tapi Pak, tapi apa yang tapi? Iya kan? Tapi saya sudah Pak, saya sudah kerja keras, saya jadi karyawan, pulang masih kerja lagi sambilan Pak, siang malam saya kerja. Saya sudah jujur, sudah tekun, ya. Tetapi tetap, saudara yang ngomong ya, tetapi tetap apa? Miskin. Kok enggak kaya juga ya Pak? Katanya tadi kaya. Ingat saya enggak bilang begitu, saya bilang bisa jadi sukses dan kaya. Artinya ada potensi untuk sukses dan kaya. Tetapi kalaupun saudara belum mendapatkan kesempatan seperti itu, ya, bukan berarti tidak ada maksud Tuhan. Bukan, ya saudara. Bukan berarti Tuhan itu pilih kasih. Wah itu kerja keras, jadi kaya. Oh si B kerja keras, enggak saya jadikan kaya. Oh itu pilih kasih saudara. Atau bukan juga Tuhan merancangkan satu kecelakaan di dalam hidup kita. Benciloko begitu. Lihat saja. Oh bukan begitu saudara. Tuhan kita bukan begitu. Tetapi percayalah Tuhan tetap punya rencana yang indah melalui hidup kita. Di mana kita pasti dipanggil untuk menjadi saksinya. Supaya di mana kita itu berada, di mana kita itu ditempatkan, Injil itu bisa diperdengarkan, Injil itu bisa diperagakan melalui hidup kita. Ya, sehingga akan ada orang-orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus dan bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Bisa juga diselamatkan, bisa juga beroleh anugerah seperti yang kita sudah peroleh. Itulah keadilan daripada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti ngomong amin. Tapi Pak, jujur ya Pak ya, apa? Saya tetap pilih jadi orang kaya Pak. Kita sering kali ngomong gitu ya. Iya tante ya, sering kali kita ngomong gitu. Saya kasih tahu ya saudara, saya kasih tahu ya. Semua itu ada kesulitannya sendiri-sendiri. Amin. Orang miskin ada kesulitan, orang kaya juga ada kesulitan. Apa ya toh Pak? Alkitab yang ngomong. Matius 19 ayat 24 sangat jelas dikatakan ya. Bahkan ini dikatakan sekali lagi, berarti pernah dikatakan ini ya saudara. Sekali lagi, ini perkataan Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lubang jarum itu bukan dom saudara. Tapi itu pintu yang sangat kecil yang
cukup pas ketika seekor onta itu melalui, tetapi itu pun harus ditundukkan dulu. Harus menunduk, baru didorong, bisa masuk. Tapi sulit. Amin. Tapi ayat ini berkata, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi orang kaya itu juga susah masuk surga loh saudara. Ya, dikatakan jelas kok. Ya, orang kaya bukan orang miskin. Saudara pasti bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Ya, karena orang kaya itu pasti memiliki lebih banyak keinginan daripada kebutuhan, saudara. Orang kaya itu kebutuhannya sudah tercukupi. Yang belum tercukupi itu apa? Keinginannya, tengok kanan kirimu. Iya kan? Sudah punya ini, ingin itu. Betul gak saudara? Pekarangan sudah bagus, ya diperbaiki. Ya, atap plafonnya sudah bagus, tapi karena sudah 2 tahun ini, sekarang model baru kalau hujan bisa enggak terocoh, diganti saudara. Betul saudara? Seringkali seperti itu. Sudah punya beli lagi, enggak apa-apa, koleksi. Ya kan saudara? Seperti itu. Itulah saudara. Jadi lebih banyak godaannya. Amin. Jadi waspadalah bagi kita yang kaya, saudara. Godaannya lebih besar. Amin. Sedangkan kalau orang miskin, ya Bapak Ibu Saudara, yang terjadi sebaliknya, lebih banyak kebutuhan daripada keinginan. Mikir butuh wera barbar. Amin saudara. Butuh makan, ya pakaiannya sudah robek aja mau beli pakaian milih tunggu ada diskon. Ya mau beli barang-barang sepele saja sampai menandai toko-toko itu kalau ada diskon tiap Jumat 1 minggu itu. Tak belanja tiap Jumat 1 minggu. Adanya di sana, di Mitra, di Luwes ya. Enggak masuk ke mal-mal yang gede. Butuh SPP sekolah anak, butuh ganti plafon yang sudah bocor ya. Kalau hujan banjir rumahnya karena selokannya mampet, enggak bisa memperbaiki. Banyak kebutuhan saudara. Nah itu bedanya. Dan orang miskin ya itu lebih sering mengalami satu keadaan yang kepepet. Yang setuju ngomong amin. Sering kepepet, enggak usah dipepet aja kepepet sendiri ya saudara ya. Bingung, ngecake ini belanja dari suami, ini piye carane ya. Baru dipakai untuk beli ini, beli itu, baru tanggal muda sudah apa? Habis. Selalu bagaimana ini ya saudara. Nah, biasanya seperti itu dan dalam keadaan yang sering kepepet ini, secara otomatis, secara naluriah itu lebih sering atau lebih merasa itu membutuhkan Tuhan. Lebih sering membutuhkan Tuhan. Nek doa lebih kenceng, nek pas kepepet saudara. Benar ya saudara. Itu kenyataan, itu reality. Ya, kenyataannya begitu. Yang senyum-senyum kelihatannya ngalamin ini ya saudara. Tetapi jangan seneng dulu. Saya mau katakan bahwa yang namanya sukar masuk surga bagi orang kaya bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak mungkin masuk surga. Kok gitu Pak? Iya, karena saya melihat juga banyak orang kaya yang hidupnya, yang kekayaannya, yang apa yang sudah diperolehnya dipakai untuk memuliakan Tuhan, mengambil pekerjaan
ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mempersembahkan hidupnya tanpa batas, saudara, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Oh, itu kenyataan, saudara. Nah, maka saya mau beritahukan kepada saudara, mereka secara lahiriah itu lebih efektif loh, saudara, di dalam memuliakan Tuhan, di dalam mencintai dan mengasihi Tuhan, lebih efektif. Maksud saya lebih efektif, oh mau bantu ini bisa, mau bantu itu bisa. Coba kalau enggak punya uang orang miskin, susah kan saudara? Betul enggak saudara? Nah tentu orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, pasti akan dibawa Tuhan pulang ke surga. Yang setuju ngomong amin. Kok enggak ada yang ngomong toh? Enggak setuju ya enggak apa-apa ya. Tapi memang lebih sukar. Kenapa? Seperti saya katakan tadi karena godaannya itu banyak. Ya saudara, sebenarnya mereka itu enggak pelit. Jadi saya ingatkan ya bagi saudara, jangan suka memandang orang kaya itu pelit. Jangan. Ya, karena sebetulnya mereka enggak pelit. Cuma berhitungnya itu njelimet kalau orang Jawa ngomong ya. Hitungane memet. Memet ya. Hitungane memet saudara. Ya. Enggak, mereka enggak pelit saudara. Sebenarnya enggak pelit. Cuman ada yang egois ya. Harus jujur, yang egois ada. Ya. Dan mementingkan dirinya sendiri. Nah ini bedanya tipis sekali dengan yang namanya hitungannya jelimet tadi itu ya saudara. Dengan pelit tipis ya. Kita kadang-kadang nggak bisa membedakan. Tapi pelakunya ngerti ya, pelakunya ngerti. Oh aku ini sebetulnya egois kok, pelit tahu saudara. Tapi orang lain kadang-kadang neropong susah. Bedanya tipis ya. Tetapi ada juga orang miskin yang maunya gayuh apa? Lintang saudara. Pengennya yang seperti kalau makan tanpa sendok apa? Mulu saudara. Aduh keinginannya mulu ya. Beli kalau enggak yang terbaik enggak mau saudara ya. Ya. Walaupun tidak butuh ya, ditawarin karena diskon ya beli. Sehingga akhirnya apa? Orang Jawa ngomong geden piak kurang cagak saudara. Lebih besar pasak daripada apa? Tiang. Kalau rumah lebih besar pasak daripada tiang mudah ambruk saudara. Ya, begitulah orang-orang miskin seperti ini. Itu tadi kaitannya dengan apa? Kok blonjone wis entek atau tanggal 6. Alias tidak bisa mencukupkan apa? Diri. Bapak Ibu Saudara, orang bijak ngomong, kita itu diberi sedikit cukup, kalau diberi banyak itu juga habis saudara. Maka berlakulah bijak, kelolalah keuangan saudara itu dengan baik. Kalau saudara berusaha mencukupkan, Tuhan pasti akan mencukupkan. Tetapi kalau saudara selalu merasa tidak cukup, diberi tambah terus, ya tetap tidak cukup. Dan Tuhan bingung, ini bagaimana ya saya supaya bisa mencukupkan orang ini. Tuhan sampai bingung loh saudara. Maka jangan sampai membuat Tuhan bingung. Amin saudara. Nah terkait dengan hal ini, kita mesti ingat yang namanya amanat agung, ya. Di mana dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, jadilah saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya dimanapun kita ditempatkan, ya, baik kita sebagai suku apapun, atau keberadaan kita baik sebagai orang kaya, orang miskin, tentu ada maksud Tuhan saudara.
Kalau di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan menyatakan kehendaknya, di mana dia katakan dia tidak menginginkan seorang pun binasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian juga di dalam Yohanes 3 ayat 17 sangat jelas dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi hakim, tetapi untuk menyelamatkan dunia oleh dia. Iya kan? Juga di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan lihatlah anak domba Allah, lihatlah Yesus ya yang datang ke dalam dunia itu untuk menghapus dosa dunia. Artinya apa? Artinya Allah tidak menghendaki kita semua itu binasa, tidak menghendaki tiap-tiap orang binasa. Sebaliknya Allah menginginkan kita semua beroleh hidup yang kekal, Saudara. Nah, kalau semua orang minta terlahir dari keluarga kaya, Saudara, semua minta ya beruntung, ya. Lalu siapa yang akan jadi saksi? Siapa yang akan nginjili orang-orang yang ada di kolong jembatan, mereka yang ada di pemukiman kumuh, mereka yang hidupnya ya seadanya di rumah-rumah penduduk yang real, ya. Di tengah keluarga yang kurang beruntung, siapa yang akan jadi saksi? Siapa yang akan memberitakan tentang Injil Kristus, Saudara? Nah, kita harus pahami itu. Itulah sebabnya kalau ada yang kaya, ada yang miskin, itu Tuhan menghendaki supaya kita saling melengkapi, saling bertolong-tolongan, Saudara, menunjukkan kasih Allah, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi dan melalui kehidupan kita orang bisa mengenal Kristus dan dikembalikan ke rancangan semula. Dan itu menunjukkan keadilan Allah. Amin, Saudara. Amin. Amin. Tapi Pak, jujur ya Pak ya, saya tetap pengen jadi orang kaya Pak. Waduh, repot ini ya. Jawabannya gimana Saudara? Itu pilihan Saudara. Boleh Saudara tetap ingin jadi orang kaya. Caranya apa? Ya tadi, tetap kerjalah dengan keras. Saudara harus tekun, saudara harus mengembangkan usaha saudara, saudara harus smart, saudara terus update keterampilan saudara, saudara harus ikuti semangat zaman, saudara harus bisa membangun hubungan dengan baik. Ya, minimal kalau selama hidup saudara, saudara juga belum beruntung, maksud saya belum jadi orang kaya, tetapi minimal saudara sudah mewariskan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak saudara. Bukan tidak mungkin ya, kalau saudara itu lakukan, saudara juga tetap tekun, tetap berdoa, dan tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Mungkin seumur hidup saudara, saudara tetap miskin. Tapi ingat, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara mungkin akan menikmati waktunya Tuhan. Mereka bisa jadi orang kaya dan hidupnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mewarisi karakter hidup yang saudara tinggalkan. Amin saudara. Nah, dengan memahami keadilan Tuhan ini, saya sangat berharap ya kita semua bisa kuat di dalam menerima keadaan kita. Karena kita mengerti arti panggilan kita. Kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan bersungut-sungut. Walaupun kita tetap miskin, kita tidak menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Tidak menyalahkan dia, Bapak Ibu Saudara.
ya. Tetapi kita tetap berjuang agar bisa kuat dalam panggilan kita masing-masing, yaitu menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Jangan sampai kesempatan yang indah dan berharga ini kita lewatkan. Mumpung kita masih kuat, saudara. Ya. Oke, saya akan tutup dengan Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dikatakan begini, 2 hal aku mohon kepadamu, kepada Allah. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jadi penulis Amsal ini memohon supaya jangan miskin tapi juga jangan kaya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dengan kata lain, biarlah aku bisa mencukupkan diri. Ya, jauhkan daripada, lanjut. Supaya kalau aku kenyang, artinya ketika aku hidup dengan kelimpahan harta dunia, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Alias jadi sombong, merasa tidak membutuhkan Tuhan, tidak memerlukan Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ketika terdesak kebutuhan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini permohonan dari penulis Amsal. Kiranya kebenaran firman hari ini melegakan kita bahwa ternyata kita sama-sama berharga di mata Tuhan, kita sama-sama dipakai Tuhan, dan kita sekarang jadi ngerti, keadilan Tuhan itu yang seperti itu, bukan bermaksud mencelakakan hidupku, tetapi kalaupun aku sudah berusaha dan aku belum kaya, itu pun karena aku kurang beruntung, tetapi bisa jadi anak cucuku pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita pujikan pujian ini, kita ingat saudara, sejatinya tiap hari umur kita dikurangi 1 hari saudara. Ya. Kalau pemazmur mengajarkan kepada kita supaya menghitung hari-hari dengan bijaksana. Kalau saat ini saudara masih bisa ke gereja, saudara kuat, sehat, ya, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, supaya bisa jadi berkat, artinya menjadi saksi Tuhan. Pertanyakan kepada dirimu sendiri, berapa banyak jiwa yang sudah saudara menangkan? Di lingkungan saudara, enggak usah jauh-jauh, di Yerusalem saudara, atau di sekitar saudara, di komunitas saudara, berapa orang sudah saudara bawa kepada Tuhan? Ingat saudara, kita dikasih kesempatan sama. Kalau kita menjadi saksi yang berkenan, itulah bukti kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan tanpa batas. Kita pujikan pujian ini, haleluya. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Musik tetap mengalun lembut. Saya beri kesempatan setiap jemaat untuk berdoa. Tundukkan kepalamu, berkata-katalah, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Apa yang engkau peroleh dari suaranya tadi? Mari kita adakan simulasi dengan Tuhan. Kita tanya, seberapa kita sudah berkenan di hadapannya? Kita periksa berapa jiwa yang sudah kita menangkan. Kita perkarakan ini di hadapan Tuhan, saudara. Kita semua diberi kesempatan yang sama. Pujian ini sungguh mengingatkan kita bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita tanpa batas untuk menangisi jiwa-jiwa, saudara. Jangan kita bangga sudah jadi orang Kristen dan merasa sudah diselamatkan.
Karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan anugerah itu. Haleluya. Mari yang saudara mau berkomitmen sungguh-sungguh untuk berubah. Letakkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, pujikan pujian ini dari depan. Haleluya. Dengan khidmat, dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Syukuri saudara. Betapa Hatiku, haleluya, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kita dipanggil dan dipilih saudara. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup. Inilah komitmen kami Bapak. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Alirkan kuasa dan berkat-Mu. Jamah setiap hati yang serius memperkarakan dengan Engkau. Pakailah hidupnya, supaya mereka boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu, dan banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunkan tangan saudara, pujikan dengan lebih sungguh. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Percayalah ketika engkau sungguh-sungguh, engkau sudah terima urapan berkat yang daripada Tuhan, yang kau butuhkan sebagai saksi. Immanuel, Tuhan menyertai saudara di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku, pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatku, seumur hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa setiap kami orang-orang percaya memiliki panggilan yang daripada-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Dengan apapun keadaan kami, maupun kami hidup dalam kelimpahan, berkecukupan maupun berkekurangan Tuhan, kami tetap hidup menjadi saksi-Mu. Kami tetap hidup mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarpun apapun keadaan kami maupun keadaan yang baik atau buruk Tuhan, kami tetap mempermuliakan nama-Mu. Kehidupan kami boleh tetap terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan,
yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih lagi di dalam pelayanannya. Engkau terus tambahkan hikmat yang daripadamu, urapan yang daripadamu Tuhan. Pewahyuan yang baru yang daripadamu. Sehingga kau singkapkan lebih lagi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang disampaikan Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkannya. Terlebih jemaat-Mu yang di tempat ini boleh semakin hari, boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pekerjaannya, terlebih pelayanannya Tuhan Engkau berkati. Kemanapun Engkau utus, kemanapun Engkau menempatkan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai dan Engkau akan memperlengkapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau tolong kami Tuhan supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dan terus tambahkan kami kesetiaan di dalam kami melakukan kebenaran firman-Mu maupun kami datang bersekutu, beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan Tuhan dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.